Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa bilang haleluya? Saudara bisa bilang haleluya? Saudara bersuka cita? Lambaikan tangan saudara yang bersuka cita. Puji Tuhan. Walaupun Anda pakai masker, tapi sukacita itu tetap kelihatan ya, saudara, smile-nya. Karena sukacita itu begitu menentukan waktu kita merespon firman Tuhan. Kalau kita datang pada pagi hari ini dengan ketakutan, dengan kecemasan, maka kita pulang sebentar tidak dapat apa-apa. Kita pulang, kita percaya kita pulang dari tempat ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, terima kasih buat pengurus yang telah mempercayakan saya untuk pagi hari ini boleh ada bersama-sama dengan saudara, baik di ibadah yang pertama tadi, juga pada ibadah yang kedua pada pagi hari ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan berbicara tentang hal yang sama seperti pagi hari. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita ke kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kita membaca ayat yang ke-31 sampai ayat ke-34. Roma pasal yang ke-8 31 sampai 34. Yang sudah ketemu kita baca bersama-sama ayat ini, dan saya percaya akan meneguhkan dan menguatkan kita bersama-sama. Ayat ini sudah berapa kali kita sering baca, dan ini ayat andalan kitab Roma. Yuk, Roma 8 31 34 2 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bisa bilang haleluya, saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan berbicara tentang pembela yang sejati. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita buka kamus, maka kata pembela itu memiliki arti, saudara, menjaga baik-baik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya, dan menolong dalam kesukaran. Itu arti membela. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa manusia butuh pembelaan. Tidak ada manusia yang tidak butuh pembelaan, saudara. Kalau hari ini mungkin kau bilang, saya nggak butuh pembelaan. Dulu kita pernah kecil, waktu kita takut, yang bela kita ayah kita, betul? Waktu kita dulu cemas, yang bela kita orang tua kita, saudara. Dan waktu seseorang ada yang membela, maka itu merupakan sebuah kebanggaan, sebuah sukacita, sepertinya memberikan kita kekuatan. Amin, saudara. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa manusia perlu yang namanya adalah pembelaan. Apalagi bicara tentang kasus hukum. Waktu seorang divonis berhukum, maka saya percaya dia membutuhkan pembela di sana, saudara. Untuk kalau bisa pembela itu bisa membebaskan dia. Tapi apa dayanya manusia dengan pembelaannya? Kalau kita melihat bahwa manusia terbatas untuk membela kita. Dunia terbatas untuk membela kita. Tapi kalau kita melihat ayat ini, maka ada pembela yang dahsyat, ada pembela yang sejati, ada pembela yang tidak pernah terlap,
ada pembela yang selalu memperhatikan engkau, yaitu Yesus Kristus yang telah mati buat Anda dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat ke-31 sampai ayat ke-34, maka ini adalah sebuah ayat deklarasi daripada jemaat di Roma yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari apa yang mereka alami dan akan mereka alami. Perhatikan baik-baik. Ayat ke-31 kan bilang begini, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tanda tanya. Semuanya itu apa? Yuk kita lihat, mundur sebentar. Kita ke ayatnya yang ke-18. Setar di sana. Lihat, baik. Ayat 18 dia bilang begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan udah mulai dirasakan, saudara. Ekonomi mulai sedikit morat-marit. Dunia usaha mulai agak keteteran. Sudah lihat, penderitaan hari-hari ini di tengah wabah COVID ini, saudara, semua imbasnya itu bukan cuma perbangsa, tapi mendunia. Saudara, tidak pernah terpikirkan, terbayangkan oleh kita, waktu kita masuk tahun 2020, ada yang khotbah tahun pembebasan, ada yang khotbah tahun rahmat Tuhan dan lain sebagainya. Mana pernah kita terbayangkan akan hal ini? Tapi dari jauh hari bahwa bagaimana gereja Tuhan, cara penyampaian firman Tuhan hamba-hamba Tuhan khususnya GPDI, bahwa memang kedatangan Tuhan sudah begitu amat sangat dekat. Kita hidup di penghujung akhir zaman dan kita melihat bahwa penderitaan ini akan terus berjalan, saudara. Karena menjelang kedatangan Tuhan, saudara. Tapi kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus, saudara, tentang semuanya ini, kita melihat bahwa keadaan penderitaan, hal-hal yang saya mau katakan membuat mungkin kita berpikir bahwa kok begini ya iring Tuhan, kok beginilah kita ikut Tuhan, kita harus mengalami ini, kita harus mengalami itu. Paulus mau bilang, kita akan alami itu, tapi dengar baik. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-31 menjadi ayat pokok kita tentang pembela yang sejati. Dia katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, baik masalah, baik ujian, baik peperangan, baik aniaya, penderitaan, termasuk kita ada dalam pandemi COVID hari-hari ini, saudara. Maka firman Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat bahwa rupanya Allah melihat dengan detail kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman. Mata Tuhan tertuju kepada setiap semua orang. Mata Tuhan memantau setiap kehidupan gereja Tuhan, termasuk gereja anak-anak Tuhan, termasuk Anda dan saya. Tuhan selalu memperhatikan kita. Dengar baik, termasuk dalam situasi keadaan hari-hari ini. Sebab itu kita melihat bahwa waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, menjadikan Allah sebagai pembela yang tangguh, pembela yang tidak pernah terlap, pembela yang tidak dapat diputarbalikan, pembela yang adil itu, maka saya percaya kita pun bisa mendeklarasikannya sama seperti jemaat di Roma, sama seperti Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hari-hari ini ada dalam keadaan istilahnya, saudara, bahwa segala sesuatu begitu agak sedikit sulit dengan keadaan ini. Tapi saya percaya, saudara, bahwa pembelaan Tuhan tetap nyata, tetap menjadi bagian
untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang yang percaya, saudara. Karena Yesus kita pembela yang agung. Satu cerita tentang Injil Lukas pasal 18 ayat 2 sampai ayat ketiga, tentang bagaimana seorang janda memohon pembelaan kepada seorang hakim, ya, seorang hakim yang istilahnya hakim yang jahat, istilahnya hakim yang tidak tahu berterima kasih, istilahnya hakim yang tidak punya kebenaran, ya saudara. Ayat 2 mulai, Lukas pasal 18 ayat 2, dia bilang begini, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Artinya sudah tahu hakim ini jahat. Hakim ini menghakimi sesuai maunya dia. Lalu dia bilang begini, dan tidak menghormati seorang pun. Waduh, apalagi ibu janda ini. Kan begitu. Sudah tahu dia tidak takut akan Tuhan, tidak pernah menghormati orang lain. Saudara. Tapi kita melihat di satu sisi, kita menuliskan ayat ketiga, dan di kota itu, ayat ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Anda tahu cerita ini? Hakim ini akhirnya istilahnya dengan segala kejahatannya, dengan segala sesuatu dia bilang ini bosen nih. Ibu ini bikin repot melulu. Ya kan? Ibu ini cari masalah melulu. Saudara. Dia bilang lebih baik aku bela dia. Saudara tahu ceritanya? Akhirnya ibu ini pulang dengan pembelaan karena hakim ini membela dia. Bapak Ibu, hakim dunia, hakim yang jahat saja, di satu sisi akhirnya ia luluh dengan ketegaran seorang ibu janda yang setiap hari datang minta pembelaan. Hakim yang jahat, hakim yang tidak adil saja, saudara, dengan kegigihan seorang ibu minta haknya dibela, akhirnya dia bela juga. Pertanyaannya, bagaimana dengan Allah kita? Adakah Allah kita jahat? Adakah Allah kita tidak adil? Kasihnya terlalu besar, amin, saudara. Pertolongannya terlalu melimpah, amin, saudara. Anugerahnya begitu melimpah untuk kita, saudara. Hanya banyak persoalannya, banyak anak Tuhan, banyak gereja Tuhan, saudara. Tidak seperti ibu janda ini, saudara, yang selalu datang konsisten menuntut pembelaan daripada hakim ini. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Kadang kita berhenti waktu kita tidak mendapat jawaban. Kadang kita berhenti berdoa. Kadang kita berharap, kita berhenti memohon. Kadang kita berhenti untuk lagi beribadah. Waktu kita menunggu jawaban Tuhan terlalu lama. Waktu kita menunggu jawaban Tuhan sepertinya tidak akan terrealisasi. Tapi dengar baik, Tuhan punya waktu di mana Ia harus menolong. Amin, saudara. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, Tuhan punya waktu, dia bilang kepada saudara, kepada ibunya, dia bilang, ada saatnya ia bisa merubah air menjadi anggur. Begitupun saya yakin dan percaya, setiap keadaan, setiap persoalan yang hari-hari ini kita alami, waktu kita tetap meminta pembelaan Tuhan, maka pertolongan Tuhan cepat atau lambat akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 8 31 sampai 34 adalah ayat di mana saya sampaikan pada tanggal 12 Juli kepada sidang jemaat. Saya sampaikan di sana. Ini ayat ini 31 sampai 34 Roma pasal 8. Kesaksian saya setelah selesai kita beribadah, makan siang kami suami istri bersama dengan anak kami Boy. Setelah itu kami mau istirahat.
Setelah kami mau istirahat, tiba-tiba telepon bunyi berdering. Ini Pak Pendeta. Ya, saya sendiri. Kami Dokter Agus dan Dokter Budi akan datang ke rumah Bapak. Saya bilang, oke, puji Tuhan, silakan. Lalu mereka datang kurang lebih 12:30 siang. Datang memberitahukan hasil swab kami suami istri tanggal 22 Juni. 22 Juni. Jadi Anda bisa bayangkan dari 22 Juni ke 12 Juli itu kurang lebih 22 hari. Lalu mereka bilang begini, Pak Pendeta, hasil swab Pak Pendeta dengan istri, Bapak Pendeta negatif, istri positif. Kami suami istri bengong. Kami suami istri pandang-pandangan. Padahal mau bicara tidur bareng, makan bareng, bisa beda. Satu negatif, satu positif. Saya minta ke tim gugus tugas Dokter Budi dan Dokter Agus, bisa nggak isolasi mandiri di rumah? Mereka nggak mau ambil risiko. Mereka bilang harus diisolasi di rumah sakit. Akhirnya saya bilang oke. Tidak perlu dibawa sekarang, nanti saya bawa nanti malam. Saya bilang jam 8 saya bawa istri saya ke RSUD Kota Banjar. Mereka pulang. Setelah mereka pulang, kami suami istri berdoa. Kami berlutut 2 jam kami menyembah Tuhan. Sudah kurang lebih jam 4 sore, istri saya nyuci, istri saya semua, dia mulai beres karena memang nggak ada sakitnya, sehat badannya, semua. Nyuci beres semua, lalu mulai sore dia beres-beresin baju. Saya bilang mau bawa berapa baju? Dia bilang begini, saya ingat segini, ngapain bawa-bawa banyak baju? Gue nggak akan lama di sana. Itu ucapan istri saya. Gue nggak akan lama di sana. Udah. Jam 8 kita berdoa. Nervousnya istri saya waktu di mobil. Saya bawa pakai mobil ke rumah sakit. Kok gue agak deg-degan ya? Dia bilang begitu. Saya bilang, yuk kita berdoa lagi. Tuhan pasti bela kita. Sesuai penggenapan firman Tuhan, Roma pasal yang ke-8 ayat ke-31. Kita berdoa di mobil, jalan. Rupanya kita diikutin di belakang itu. Ada polisi yang selalu memantau kita. Jangan-jangan ini Pendeta Alfred sama Ibu Kenny mau kabur. Dipantau. Sampai di RSUD, masuk di RSUD, saya langsung bilang, saya ingin semua di check up malam hari ini, tidak satupun. Jadi malam itu sampai jam 8, kurang lebih saya sampai sekitar jam setengah 12 malam. Ronsen, terbuka, begitu kan, buka baju semua, cek. Paru-paru bersih, baik. Saya bilang, mesti rapid, ambil darah. Cek, ambil darah. Hasilnya pun setengah jam kemudian bagus. Tidak ada reaktif-reaktifan, semuanya non-reaktif. Tensi waktu itu 110, rendah sebenarnya. Lalu suhu badan 36, sekian, semuanya baik. Saya memohon kembali, karena saya alasannya ini udah kadaluarsa. Dengan pernyataan positif dari tanggal 22 Juni ke 12 Juli. Tetap pada saya bilang karantina di rumah aja, isolasi di rumah. Mereka nggak mau ambil risiko. Akhirnya oke lah, malam itu istri nginep di rumah. Nginep di isolasi di RSUD. Sampai kurang setengah 12, istri saya bilang begini, Pak pulang aja. Mama di sini sama teman. Saya bilang teman. Kaget juga, saya sedikit kaget karena kan begini. Kalau misalnya dia tinggal dengan orang yang positif di dalam kan bahaya juga, gitu kan? Saya bilang, tapi kok dia kata-kata telepon sama saya? Dia video call, oh iya, dengan seorang wanita juga, hanya umurannya sekitar 35 tahun. Saya bilang, saya sih sukacitanya melihatnya bagaimana dia kok happy begitu sukacita di ruang isolasi. Saya bilang, puji Tuhan. Padahal saudara nggak tahu, saya pulang, saya menangis sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, nyatakan pembelaanmu.
Belum beres saudara, saya nggak bisa tidur malam hari ini. Besok pagi jemaat 14 orang harus di swab. Karena mereka tracking, ya kan? Siapa aja yang berhubungan dengan ibu gembala, udah tahu ibu gembala, semuanya datangnya sama ibu gembala, apalagi di desa, ya kan saudara? 14 orang datang, saudara, semua di swab, saudara. Semua dengan segala ketakutan dengan jemaat, karena pada waktu itu ada 3 jemaat yang memang nggak pernah hadir ibadah karena ketakutan, saudara. Pada waktu begitu new normal kan bisa ibadah, kita ibadah. Nah 3 jemaat ini nggak pernah, 3 keluarga ini nggak pernah ibadah, mereka takut. Tapi nanti begitu hasilnya, wah ini 3 jemaat ini begitu luar biasa. Masuk hari Senin, karena ada swab saya nggak bisa besuk isi saya, lewat video call aja. Saya lihat dia happy dan lain sebagainya. Lalu masuk hari Selasa. Masuk hari Selasa, saya boleh katakan cukup agak down sekali. Dan di sini tekanan itu buat gembala, buat saya pribadi. Karena apa? Karena jemaat 14 orang di swab dan mereka telepon, Pak Pendeta, saya nggak bisa kemana-mana. Karena rumah sakit menelepon, mesti isolasi mandiri. Akhirnya lingkungan itu yang mengisolasi mereka. Mereka nggak boleh ke pasar, mereka nggak boleh ke warung. Akhirnya udah, jadi mereka nggak bisa bekerja, saudara, nggak bisa kemana-mana. 14 jemaat itu mereka begitu terintimidasi dengan lingkungan. Karena mau nggak mau habis diswabkan, maka status mereka kan ini pasien dalam pengawasan. Ya, mau nggak mau mereka tetap dipantau. Itu yang menjadi beban saya. Udah, mengurus istri dengan jemaat yang 14. Saya pun masih diswab, saudara. Jadi bayangkan saya 2 kali bersama dengan jemaat juga, saya diswab lagi, saudara. Udah. Masuk harinya yang ke hari Rabu, saya ingat sekali ada seorang hamba Tuhan datang, nggak tahu Tuhan utus seorang hamba Tuhan, teman dekat dia datang. Padahal saya cerita tadi pagi, orang itu tidak ada yang lewat di depan gereja. Jangan-jangan gereja udah di zona merah atau hitam, nggak ada yang berani lewat. Itu di depan kan kali, saudara, tempat mancing ikan. Biasanya orang 3, 2 sampai hari suka mancing di depan, sepi. Saya tanya beberapa waktu begitu udah selesai dengan warung di sana, setiap mau lewat ke gereja, mereka suka tanya dan akhirnya mereka belok lewat jalan lain. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Itu kan membuat seperti begini. Pisotes dari saya bilang, aduh Tuhan, kenapa sampai begini gitu. Tapi hamba Tuhan ini datang sama saya, dia tumpang tangan, dia berdoa. Saya bilang, lu nggak takut? Lu tahu kan? Saya bilang, tahu. Istrimu katanya positif, sekarang diisolasi. Tahu? Dia datang, dia berdoa. Dia bilang, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan pembelaan. Berdoa dia. Saya begitu merasakan hadirat Tuhan, kita berdua berdoa, pulang dia. Saya rasakan kekuatan begitu, hari Rabu. Hari Rabu, lalu sorenya, ya kan, istri telepon begini, Pak, besok kalau besuk, bawa Portex, bawa sikat kamar mandi, bawa kamper. Ngapain? Mama udah siap 14 hari ini, itu mau bersihin WC. Ini WC kotor banget di rumah sakit, katanya. Ini WC udah kotor banget. Oh gitu ya? Udah. Akhirnya oke, nanti Papa siapin. Setelah itu saya lupa, karena dengan urusan dan lain sebagainya, lupa bawa gitu kan. Gimana nggak lupa. Hari Kamis saya udah siap pagi, udah siap mau berangkat, mau besuk dia. Karena kalau kita besuk itu kita cuma bisa lihat di ruang isolasi, cuma bisa pegang tangan dengan tangan, tapi di tengahnya ada kaca. Jadi kayak ruang isolasi, kasih di akuarium, saudara. Kayak isi kayak di akuarium begitu. Aduh, sedikit khawatir gitu. Tapi ya Tuhan berikan kekuatan. Itu yang saya minta daripada Tuhan. Sudah. Hari Kamis saya udah siapin Portex, siapin sikat, siapin kamper, semua untuk rumah sakit dia. Dia telepon jam 11. Pak, nggak usah bawa Portex. Nggak jadi, jangan bawa itu semua. Mama pulang hari ini. Saya kaget. Kok bisa? Iya, hasil swab hari Rabu dari tenggorokan dan dari hidung semuanya negatif. Itu saya berlutut, saya menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, pembelaan Tuhan terlalu hebat. Cuma 4 hari, hanya pulangnya 5 hari. Karena dari Dinkes pulangnya tuh mesti prosedur gugus. Harus pulang dengan ambulan, saudara. Nggak bisa dijemput dengan kendaraan biasa.
Saya bilang aneh juga, sebel cukup marah juga saudara sebenarnya. Tapi kita melihat bahwa ya udah, akhirnya hari Kamis itu nggak bisa pulang saudara, karena dinkesnya masih nganter-nganter kemana, ambulansnya dipakai kemana, dan akhirnya pulanglah Jumat pagi. Masalah belum beres Bapak Ibu. Saya harus menunggu dan berdoa untuk 14 jemaat dengan hasil yang belum menentu. Kami berdoa suami istri, Tuhan, kalau Tuhan nyatakan pertolongan buat ibu gembala, saya bilang pada jemaat, Tuhan pasti tolong jemaat Tuhan. Hasilnya bukan 14 hari, tapi 19 hari lebih lama. Sehingga membuat mereka itu, saya mau katakan begitu intimidasi, sehingga saya bilang, saya banyak berdoa buat jemaat Tuhan. Waktu hasil itu keluar semuanya, saudara, dengan berkas kertas, ada kertasnya saudara, 14 jemaat itu semuanya negatif. Dan kita mengucap syukur. Apalagi di tempat saya ada 2 ibu kader. Kader itu kan suka di desa, mereka suka kemana-mana ya kan, bagian balita, bagian ibu, itu dia fotokopi, dia bagi-bagian, gua negatif karena Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya kalau Yusuf Tuhan bela. Ingat peristiwa Yusuf, kitab Kejadian pasal 39. Kalau Daud Tuhan bela, kalau Paulus Tuhan bela, dia bela juga anak Tuhan. Dia bela juga Anda dan saya. Dan pembelaan Tuhan bukan hanya pada waktu lama. Pembelaan Tuhan bukan hanya 1 tahun yang lalu. Pembelaan Tuhan bukan hanya 10 tahun yang lalu. Dan hanya berlaku kepada orang-orang tertentu, tidak. Pembelaan Tuhan kepada setiap orang-orang yang percaya, yang seperti ibu janda ini berdoa, meminta, memohon setiap saat dengan bertalu-talu, maka pembelaan Tuhan dinyatakan. Jadi saya mau katakan kepada saudara, ayo hari-hari ini kita akan mengalami penggenapan firman. Makanya waktu saya bilang, Tuhan, kalau kau memang positif, berarti kan tanggal 22 Juni belumnya istri kena, kan begitu. Artinya kan tanggal 22 Juni sebelumnya istri kena. Kalau memang dokter bilang positif. Tapi apa yang bisa dilihat? Istri ada dalam keadaan sehat. Atau mereka bilang OTG mungkin om. Nah OTG pasti menular. Kenapa suaminya tidak kena? Kenapa anak-anaknya tidak kena? Saya bilang, karena Mazmur 91 menjadi penggenapan. Walaupun penyakit sampar, walaupun 1000 orang rebah di sekeliling kita, kalau pembelaan Tuhan ada, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita bilang, siapakah lawan kita? Jadi saya mau katakan kepada saudara, bagaimana 3 jemaat yang tadinya takut saudara datang beribadah, sekarang luar biasa saudara, mereka begitu semangat beribadah, mereka begitu memuliakan Tuhan, karena mereka tahu bahwa pertolongan Tuhan buat orang percaya, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang mengandalkan pembelaan Tuhan, bukan cuma sekedar bayang-bayang, bukan sekedar cuma omong kosong, tapi pembelaan Tuhan itu nyata buat kita, setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bilang kepada jemaat Tuhan, dalam keadaan situasi yang bagaimana gini, jangan kita takut, waspada tetap, harus berhati, pakai masker iya, tapi jangan sampai ketakutan itu membunuh kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi hari ini saya yakin pembelaan Tuhan tetap sama buat Anda dan saya. Itu sebabnya bagaimana kita mengalami pembelaan Tuhan, ini menjadi poin penting. 3 besar saya akan sampaikan kepada saudara. Bagaimana kita alami pembelaan Tuhan. Lihat baik-baik. Kita akan alami pembelaan Tuhan waktu kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Ini yang paling pertama. Saudara, banyak orang dalam ini Matius pasal yang ke-11, mereka boleh menyembuhkan orang, mereka boleh bernubuat dan lain sebagainya. Yang Tuhan bilang, saudara, mereka yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang Tuhan mau. Mereka berteriak, Tuhan buka-bukakan pintu, Tuhan bukakan. Tuhan bilang, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Saudara, yang Tuhan ingin anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Makanya kalau kita melihat bahwa dalam kondisi yang hari ini,
Saya pernah berbicara kalau nggak salah Januari tentang penampian, penuaian. Baik di GBD Berlan, baik di tempat ini. Saudara, masa penampian itu nyata. Ciri-cirinya kan bagaimana waktu pemerahan buah anggur, saya pernah sampaikan kepada saudara. Dan itu yang sedang terjadi. Bagaimana kekristenan yang berkualitas hari-hari ini. Anak-anak Tuhan yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Alami pembelaan Tuhan, alami pertolongan Tuhan yang nyata. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, sehingga kalau kita baca kembali melihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-31, lihat baik-baik. Dikatakan di sana, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu, garis bawahi tentang semuanya itu. Jadi begini, Tuhan memperhatikan kehidupan kita dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Tuhan tahu persis apa yang kita lakukan dalam gelap, baik pun di dalam terang. Dia mengamat-ngamati kita setiap hari. Saudara, dia tahu kita susah, dia tahu kita bersuka cita, dia tahu kita tidak lagi boleh dikatakan dompet kita lagi tipis. Dia tahu juga dompet kita lagi tebal, dia tahu segala, dia memperhatikan kita. Nah, itu sebabnya kita bilang kalau dia tahu dikatakan tentang semuanya itu, dia tahu hidup kita, luar dan dalam kita, maka mau tidak mau kita harus menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma pasal 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Lihat. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Mari Bapak Ibu, artinya ayo jalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah beri, apa yang Tuhan izinkan kita hidup sampai hari ini, mari kita lakukan karena hidup kita transparan di hadapan Tuhan. Dia melihat, makanya saya bilang kepada jemaat Tuhan, termasuk ada pandemi COVID hari ini, saudara, Tuhan masih pegang kendali. Dengar baik, Tuhan masih pegang kendali, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa dalam keadaan kondisi yang seperti ini, Tuhan tetap memperhatikan kita, saudara. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dalam keadaan situasi yang bagaimanapun, mau tidak mau aja kita bisa melihat bagaimana kerjanya Tuhan dalam segala hal. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saudara, maka saya maka dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam ayat yang ke-31 Roma pasal 8, Roma 8:31. 28 ya. Iya, Roma 8:28. Ayat yang sering kali kita baca. Roma 8:28. Kita tahu sekarang. Amin, saudara. Kita tahu sekarang. Tadi saya bersaksi setelah pulang 5 hari, hari Senin. Saya ditelepon oleh 2 dokter ini, Dokter Budi dan Agus, bilang, Pak Pendeta, ada nggak ibu? Saya bilang, ada apa lagi ya dalam hati? Ada Pak? Saya bilang, ada Pak Dokter. Ibu sehat kan Pak? Sehat. Saya bilang, puji Tuhan. Rupanya di ruang isolasi ada seorang ibu anak Tuhan. Karena memang umur, ya saudara, itu baru hasil rapid test reaktif, dia diisolasi. Ya kan? Tapi karena kondisi mungkin dia begitu kaget, cukup shock, yang ada dia hanya menangis, dia nervous, sehingga akhirnya begitu menekan dia, dan dia nggak bisa tidur.
Dan saya mau katakan kepada saudara, itu hampir per 5 jam itu istri dibangunin. Waktu di ruang isolasi, per 5 jam tensinya, suhu badan diukur, lalu ditensi. Itu per 5 jam. Kasih obat, per 5 jam dikasih obat di ruang isolasi itu begitu. Saya bilang bagaimana bisa tidur? Selain bisa pada tidur, juga karena ruang isolasinya begitu panas, saudara, nggak ada AC. Sengaja mereka buat demikian ya katanya, dibuat demikian panas. Nah, ibu ini masuk ke sana, dia begitu kaget. Awalnya, saudara, namanya Ibu Yeni, saya ingat sekali. Awalnya dia hanya ingin pergi ke daerah Jawa Tengah, karena untuk bisa melewati waktu itu kan ada banyak checkpoint, ya kan saudara. Jadi kadang-kadang mesti punya surat rapid test. Waktu rapid test, pembantunya lolos karena dia ingin bawa pembantu untuk ke Jawa Tengah. Lalu pembantunya lolos, non reaktif, dianya reaktif, masuklah di isolasi. Masuk isolasi, di swab dulu karena menunggu hasil swab, nervous dia. Sudah dengan tekanan. Nah, dokter ini bilang, tolong dong ibu pendeta, kalau bisa video call sama ibu ini, dia orang China, dengan ibu ini kasih semangat. Dia bilang, oh rupanya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya kan? Akhirnya istri saya telepon, oh ibu semangat dan lain sebagainya. Akhirnya minta doa, ya kan, kami doakan, ya kan. Dan juga ada beberapa juga pasien yang akhirnya minta doa. Rupanya di sana. Artinya begini, bahwa semua yang kita lalui dengan apa yang kita hadapi, mungkin pada awalnya kita nggak terima, tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang betul ingatnya memang selalu cara Tuhan kan di luar nalar kita, saudara. Loh, oh gini toh Tuhan. Kan begitu, saudara. Dan memang kita tahu sekarang semuanya itu setelah alami kemenangan, oh begini cara Tuhan, kita harus selalu ini jadi berkat. Banyak orang yang telepon dan lain sebagainya waktu mereka mengalami situasi yang sama, telepon istri gini-gini gimana, bagaimana menghadapinya, ya kan, apa saja dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya kita bisa bersaksi tentang hal itu. Nah, kita melihat bahwa ini yang Tuhan mau. Waktu kita berjalan dalam kehendak Tuhan kan, saudara, maka kita bisa melihat ada hal-hal yang Tuhan bukakan, singkapkan begitu. Oh ini maksud Tuhan. Kita nggak pernah habis pikir kalau dalam suatu isu. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, saya yang boleh dikatakan, malah istri saya yang kuatkan saya, tenang Pak, pulang aja. Saya yang boleh dikatakan ngelihat istri di akuarium begitu kan, ditarik itu, aduh Tuhan, saya pulang nangis gitu kan, Tuhan tolong, pembelaan Tuhan. Tapi istri begitu happy di dalam, dia kuat. Bahkan dia bilang dia udah siap. Partner saya bilang bingung kekuatan dari mana. Nah, kita melihat bahwa rupanya itu cara kerja Tuhan. Tuhan bawa kita ke sana dan akhirnya, saudara, orang-orang yang akhirnya kena rapid test, mereka ada di sana di dalam gereja. Kan di gereja juga ada. Di gereja GBI aja 3 orang, di gereja GKI 6 orang, saudara. Yang saya mau katakan hasil swab positif, negatif, dan reaktif dan lain sebagainya. Itu kita bisa jadi berkat gitu. Dia tolong, enggak kok, tenang aja, yakin bersama dengan Tuhan. Rupanya itu cara Tuhan untuk bawa. Saya bilang, kalau begini waktu kita mungkin hadapi, kok Tuhan mesti begini gitu. Kalau saya yang protes loh, saudara. Istri nggak protes loh, nggak bilang, gue sih happy aja karena gue punya teman di dalam. Dia orangnya rame ya, saudara. Kalau ketemu teman, wah ada rame. Istri saya tahu. Jadi ya dia begitu menikmati saja apa, walaupun saya yang sebagai suami, sebagai gembala, saya bilang, aduh Tuhan, kok mesti begini? Tapi itulah cara Tuhan. Saudara, baru kita tahu bahwa, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk ujianmu, termasuk peperanganmu, termasuk sakitmu, termasuk hari ini apa yang kau hadapi. Allah sedang bekerja. Bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk mempermalukan kita. Lihat, dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Bagi kita, saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa ini yang menjadi hal yang luar biasa. Kenapa? Kita mengandalkan bahwa pembelaan Tuhan itu sempurna dan sempurna. Waktu dia bela kita, dia bela tidak tanggung-tanggung. Dan pembela kita tidak sebagai pendeta yang pembela yang betul-betul dahsyat dan luar biasa.
Dia sanggup melakukan setiap gunung, benteng-benteng yang memagari dan lain sebagainya. Sehingga saya tanya begini sama kedua dokter, Dokter Budi dan Dokter Agus, saya bilang, kok bisa cepat ya Pak ya? Ya mereka nggak bisa bilang apa-apa. Pada awalnya mereka ngeles waktu saya bilang isolasi mandiri rumah. Mereka bilang karena mungkin perlu proses lama, Pak Pendeta, karena itu sengaja didiamkan untuk betul-betul virusnya bisa bilang, bahaya dong kalau ada orang lain terpapar 20 hari baru dikasih tahu. Kan begitu, saudara. Bahaya. Kalau memang 22 hari baru dikasih tahu positif, wah bisa kelaparan, saya bilang bisa tepar semua. Saya bisa tepar kalau benar apa yang mereka bilang. Tapi karena kita punya Tuhan yang mengcover, menjaga, melindungi kita, luar biasa. Saya bilang kok bisa, mereka nggak bisa jawab. Bisa pulang 4 hari. Mereka nggak bisa jawab. Mereka bilang ya hasil tesnya semua bagus semuanya. Nggak bisa jawab. Saya hanya bilang kuasa Tuhan yang memulihkan istri saya. Kuasa Tuhan yang memberikan pemampuan dan pembelaan Tuhan. Untuk anak Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih, ayo jalani kehidupan ini dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saudara, dalam kehidupan kehendak kita, saudara, masuk 5 bulan ya saudara. Terakhir saya ingat sekali bulan Maret, minggu kedua ada di tempat ini, minggu ketiga terakhir saya dengan istri ada di Kelapa Gading. Ya, ada pelayanan di sana, itu terakhir. Waktu mulai tutup kita nggak bisa kemana-mana, saya bilang Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saya hanya cuma bicara berdoa. Jemaat Tuhan semua berdoa dan melakukan doa dan melakukan doa dan melakukan doa. Dan sungguh nyata bagaimana kedahsyatan Tuhan bekerja, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai sedemikian. Karena nggak ada ibadah sama sekali. Terus terang semua juga sama. Tempat ini nggak ada. Apalagi yang di desa, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa itulah bagaimana kita punya Allah. Waktu dia mengcover, menjaga, membela kita nggak tanggung-tanggung. Ia membela kita dengan sempurna. Cepat yuk yang kedua. Bagaimana kita alami pembelaan Tuhan? Yang pertama hidup dalam kehendak Tuhan. Jangan dalam kehendak kita. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Buat apa yang Tuhan suruh. Bukan apa yang buat kita. Yang kedua, saudara. Kita lihat ayat 29 dari Roma pasal yang ke-8. Sebab semua orang yang dipilihnya, lihat baik, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus, 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, perhatikan baik-baik, mereka itu juga dipanggilnya. Lihat bahwa, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Makanya saya bilang waktu kita iring Tuhan, kalau Tuhan tidak pernah mempermalukan kita, saya bilang yes. Yang kedua, bagaimana kita masuk pada pembelaan Tuhan? Alami pembelaan Tuhan yang nyata, yang sejati, saudara. Jangan lari keluar dari payung pilihan Tuhan. Jangan, saudara. Jangan keluar dari pilihan Tuhan. Anda yang sudah dipilih dengan latar belakang yang beda, Tuhan pilih kita nggak lihat siapa kita, betul, saudara? Tuhan pilih kita nggak lihat status kita apa. Tuhan pilih kita nggak dia lihat ganteng tingginya, hebat kuatnya, tidak. Tuhan pilih kita karena dia punya kasih karunia dan memilih Anda untuk menjadi anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Apa adanya dia pilih kita untuk menjadi umat kepunyaannya. Itu sebabnya kita yang sudah dipilih Tuhan, kita yang sudah ditentukan Tuhan, saudara, jangan sampai kita keluar dari pilihan itu. Justru kita yang sudah dipilih, kita yang sudah, saya mau katakan kita yang sudah dimuliakan nanti pada akhirnya, kita akan melihat bagaimana Tuhan memuliakan kita dalam segala aspek apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan membela, bukan cuma dia bela di dunia, dia akan bela sampai dalam kekekalan. Karena iblis nanti di sorga memproteksi. Yuk lihat Zakaria.
Zakaria pasalnya yang ketiga, ayat 1. Kalau Tuhan membela kita, Dia tidak hanya membela waktu kita di dunia. Dia tidak membela kita waktu yang kecil saja, termasuk yang besar. Dia bela sampai pada kekekalan. Kemudian Ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Lihat, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Kerjaan iblis itu mendakwa. Kamu gak berhasil, kamu tidak diberkati, kamu dikutuk, kamu sudah berbuat dosa, kamu tidak ditebus. Itu saja yang iblis dakwakan. Tapi kita punya pembela yang agung. Amin, saudara. Kita punya pembela yang telah menebus kita dengan darahnya, sehingga kita masuk pada umat pilihan Tuhan. Dalam situasi COVID ini, saudara, yang paling berat adalah bukan mereka yang kenanya, tapi mereka-mereka yang saya mau katakan keluarga yang begitu terintimidasi. Betul, saya alami sendiri, saudara. Dan banyak orang pun mereka bilang, mereka yang positif COVID ada di sana, saudara, tapi keluarganya, semuanya, dan itu yang saya mau katakan dijauhi dari masyarakat. Makanya anak saya bilang ini COVID, kalau orang kena COVID udah kayak penyakit kusta zaman dulu, zaman ketorat, diasingkan, saudara. Diasingkan. Sehingga itu begitu mengintimidasi, saudara. Betul, setiap malam saya nggak bisa tidur waktu isi ada di ruang isolasi. Betul-betul dipres begitu, ada perasaan ini dan lain sebagainya. Untung punya Tuhan yang jadi pembela, yang selalu membuat saya alami kemenangan demi kemenangan. Saya lawan, saya bilang Tuhan saya mau seperti Yakub, saya nggak pernah beres berdoa sebelum Tuhan kasih kekuatan sama saya. Saya nggak pernah beres berdoa sebelum Tuhan memberikan saya tidur nyenyak. Mau tidur nyenyak aja saya doa loh, saudara. Tuhan kasih saya tidur nyenyak sejam aja. Karena dengan posisi waktu itu betul-betul tertekan, terintimidasi dengan 14 jemaat yang di swab, betul-betul nggak bisa. Tapi di swab yang tidur pak, nggak bisa, susah tidur, ya saudara. Tapi itulah kita melihat bagaimana sebuah pengalaman dan kita bisa melihat sebuah pembelaan Tuhan. Nah ya Tuhan ingin yang kedua, saya mau jangan keluar dari pilihannya Tuhan. Tuhan memilih kita, Tuhan menentukan kita. Roma tadi pasal yang ke-29, Tuhan membenarkan kita dan pada waktunya Dia akan memuliakan kita. Amin, saudara. Dia akan memuliakan kita, saudara. Yuk kita lihat dalam Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Amin. Pembela kita terlalu tangguh. Anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Tidak ada pembela yang seperti dia. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Kita yang saya mau katakan menjadikan dia pembela akan mengalami kemenangan, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin, saudara. Kita akan alami pembelaan Tuhan waktu kita tidak keluar dalam pilihan Tuhan. Hari ini kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian, saudara, jangan kita keluar dari kasih karunia Tuhan, pilihan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup. Yakin, saudara, pilihan Tuhan tidak pernah salah. Amin, saudara. Pilihan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tepat, saudara, nggak pernah salah, saudara. Makanya saya begitu bangga memiliki Tuhan, saudara, jemaat Tuhan. Karena waktu hasil swab 14, waktu ibu gembala positif itu, akhirnya karena pada waktunya normal kita udah buka 3 kali kebaktian. Tapi karena begitu ibu gembala positif, sudah dari jemaat di swab, akhirnya kita libur lagi 3 minggu.
Karena untuk sampai terima hasil swab dulu, kita libur. Tidak ada ibadah. Waktu kita terima semua positif, saya ingat sekali itu pada hari Jumat. Saya telepon besok kita ibadah. Waktu semua surat udah diedarkan bahwa mereka semua negatif. Lalu kita mengucap syukur. Jemaat Tuhan bilang begini, bikin perjamuan kasih om, jangan dalam gereja, di luar. Saya bilang hebat juga nih jemaat udah pada berani. Udah ini kita bener. Jadi mereka sewa belandongan, kita makan di luar. Jadi supaya didengar semua orang di situ. Bahwa kita aja bersuka cita. Ya aja kita bikin perjamuan kasih, perjamuan kudus di depan, dan kita ketawa, kita bersaksi dan lain sebagainya. Supaya bisa melihat bahwa Tuhan melakukan pembelaan yang dahsyat, saudara. Nah kita melihat bahwa kenapa? Karena kalau kita nggak mendeklarasikan, orang selalu saya bilang tadi pagi di 2 jemaat saya ada yang kader. Kader itu petugas di kedesaan, ada yang bagian anak, ya kan, ada bagian manula. Kader itu kan mereka berhubungan dengan pemerintahan, saudara. Itu dia bilang, sampai anaknya itu terintimidasi, anaknya nggak boleh bergaul, dijauhin anaknya, dia nggak boleh kemana-mana. Sehingga waktu terima surat negatif itu, dia fotokopi 10, dia bagi-bagi, nih, gue negatif, negatif. Sampai begitunya, karena kalau tidak kita melihat bahwa aura suasana intimidasi yang seperti itu tuh susah lepas. Akhirnya kita mendeklarasikan, kita di depan gereja, kita makan, kita minum, kita memuji Tuhan, kita bersaksi bagaimana kedahsyatan Tuhan berlaku, saudara. Dan saya melihat bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong setiap orang-orang. Maka kita melihat itu sebabnya dikatakan dalam Wahyu pasal ke-17, ayo saudara, bahwa anak domba itu akan mengalahkan bersama-sama dengan kita. Maka kita yang telah dipanggil, yang telah dipilih, itu umat-umatnya Tuhan, saudara, akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Kenapa? Ada pembela yang setia, ada pembela yang agung, ada pembela yang tidak pernah terlelap, yang akan engkau rasakan dalam engkau mengiring kepada Tuhan. Saudara, kita tidak pernah tahu wabah ini kapan berakhir. Tapi kalau kita punya pembela juga tidak pernah berakhir menolong kita. Amin. Kita tidak tahu pandemi ini kapan akan beres. Tapi saya pun tahu bahwa Allah kita pun tetap menjaga kita, melindungi kita, membela kita. Hari ini, lusa, bahkan selama-lamanya pembelaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga yang terakhir. Sebagaimana firman Tuhan, bagian yang ketiga, bagaimana kita alami pembelaan Tuhan. Yang pertama adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang kedua, hidup dalam pilihan Tuhan, jangan pernah mau keluar. Dan yang ketiga, saudara, hiduplah dalam kesetiaan. Dalam ayatnya yang ke-29 di bagian terakhir dari ayat ini, saudara, kita melihat Roma pasal yang ke-8 ayat 29, di bagian yang terakhir saya suka sekali. Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Perhatikan baik, saudara. Jadi Tuhan mau untuk kita hari-hari ini, saudara, bagaimana kita melihat pertolongan Tuhan yang nyata kita alami. Karena waktu kesetiaan itu menjadi bagian dalam kehidupan Anda, maka Mazmur 145 ayat ke-18. Mazmur 45 ayat 18, firman Tuhan bilang begini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Lihat baik, tadi ibu tadi sudah berseru, ibu janda tadi, tapi dia nggak lihat baik, dia tidak berhenti. Saya suka dengan bagian yang terakhir. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kesetiaan itu selalu di bagian terakhir. Makanya saya mau katakan ketaatan itu belum tentu setia. Hari ini orang bisa taat, belum tentu bulan depan. Makanya kesetiaan itu adalah ending dari semua pengiringan kita, saudara. Makanya kalau saya mau katakan bahwa, makanya Tuhan bilang bahwa untuk cari orang yang baik itu mudah. Amsal bilang. Tapi cari orang yang setia itu sukar. Karena orang yang setia akan melakukan ketaatannya dengan setia. Kalau dia rajin, dia akan rajin dengan setia.
Kalau dia melakukan ketaatan, dia akan taat sampai pada akhirnya. Karena ini yang menjadi keinginan Tuhan, saudara. Dalam pengiringan kita hari-hari ini, dalam keadaan wabah sekalipun, saudara, Tuhan ingin kita tetap setia. Hiduplah dalam kesetiaannya Tuhan. Karena saya percaya Yesus telah setia buat kita, amin. Dia telah lebih dulu setia sebelum kita setia. Dia telah memberikan nyawanya, dia telah memberikan tubuhnya, bukti daripada kesetiaan dia untuk Anda dan saya. Begitupun dia ingin anak Tuhan, gereja Tuhan hidup dalam kesetiaan itu, saudara. Bukan hanya sampai pada ketaatan hari ini Anda taat, tapi engkau harus taat dalam kesetiaan, melakukan itu, taat hari ini, besok taat, lusa taat, dan seterusnya taat. Itulah yang saya mau katakan disebutkan dengan sebuah kesetiaan. Makanya saya mau katakan kepada saudara, ayo hari ini kembali kita setia dalam keadaan bagaimanapun. Jangan engkau beda-bedakan. Saya sering bilang, jangan takut hari ini menghadapi apa yang sedang terjadi. Waspada harus, saudara, hati-hati harus. Tapi tetap kita berjalan dalam proteksi, dalam pengawasan Tuhan, dalam pembelaan Tuhan, dalam kesetiaan kita, saudara. Jangan pernah mundur. Saudara, dalam kitab Wahyu pasal kedua ayat 10. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Dia bilang di sana, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nanti itu cerita tentang kedatangan Tuhan. Masa itu akan datang. Tapi saya suka di bagian terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati. Makanya saya sudah katakan, kesetiaan itu adalah ending dari sebuah pengiringan kita. Kesetiaan itu adalah ending dari sebuah pernikahan kita, rumah tangga. Perhatikan baik-baik. Begitu dalam kita pengiring kepada Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Taat saja belum tentu setia. Mereka yang setia, kita bilang, akan mendapat mahkota kehidupan. Amin, saudara. Jadi mari, saudara, hari-hari ini kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Jangan keluar dari payung pilihan anugerah kasih Tuhan. Dan hiduplah dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka kau akan menerima hal-hal yang dahsyat. Pembelaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Kalau Tuhan bela saya, pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan pun bela anak-anak Tuhan. Tuhan pun bela orang percaya yang mengandalkan Tuhan, yang tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kembali menguatkan engkau dalam engkau mengiring Tuhan hari-hari ini dalam keadaan situasi yang gak enak. Orang semua hampir gak enak. Bahkan ada banyak gereja yang belum buka sampai hari ini, saudara. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita datang kepada Tuhan. Justru dalam kesempatan yang seperti ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin radikal dengan Tuhan. Kita semakin setia dengan Tuhan. Maka saya percaya kesetiaan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan buat Tuhan, maka itu boleh menyukakan dan menyenangkan hatinya. Dia tahu persis apa yang harus dia buat. Kapan dia menolong, kapan dia membela, dia akan lakukan tepat pada waktunya. Di waktu Anda membutuhkan, di waktu Anda perlukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.